Oke, kali ini kita punya soal tentang momentum ya. Dua buah bola bergulir pada koordinat 2 dimensi seperti pada gambar di bawah ini. Jadi ini ada bola satu warna merah, bola 2 ini warna biru. Mereka berdua akan bertumbukan di titik koordinat kartesiusnya di sini, titik koordinat kartesiusnya. Pertanyaannya itu nanti kedua bola bertumbukan tepat pada pertemuan sumbu X dan Y. Setelah bertumbukan, kedua bola berbelok. Wah, ini juga ada gambarnya. Yang warna merah bola pertama ke atas, belok ke atas, yang warna biru belok ke bawah dengan sudut 35 derajat. Ini theta, ini pasti ditanya ini berapa nih. Jika diinstruksikan tumpukan terjadi secara lenting sempurna, hitung berapa kecepatan akhir bola 1 serta sudut yang terbentuk antara vektor kecepatan akhir bola 1 dengan sumbu X positif. Oke. Sebelumnya saya kasih tahu dulu rumus koefisien restitusi. Koefisien restitusi untuk lenting sempurna, pada saat lenting sempurna itu E-nya sama dengan 1, dimana rumus E itu sama dengan V2 aksen dikurangi dengan V1 aksen dibagi dengan V1 kurangi V2. Aksen itu artinya dia kecepatan akhir final. Di sini pakai huruf F nih. V final nih. V final benda pertama, ini V final benda kedua yang akhir aksennya. Nah, berhubung dia sama dengan 1, nanti dia bisa kali silang gitu ya. Dan jadi nanti itu V1 dikurangi V2 itu sama dengan V2 aksen dikurangi V1 aksen. Ini kalau dia lenting sempurna ya. Nih, lenting sempurna karena E-nya sama dengan 1. Selanjutnya, kalian akan menggunakan hukum kekekalan momentum. Di mana hukum kekekalan momentum itu hukum kekekalan momentum, di mana jumlah dari momentum awal itu sama dengan jumlah dari momentum akhir. Nah, nanti kita akan jabarkan. Sebelum itu, di sini nanti ada yang namanya sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini karena dia bergerak pada bidang 2 dimensi, jadi nanti ada kecepatan pada sumbu X, ada kecepatan pada sumbu Y. Yang warna biru ini adalah saya kasih nama, ini V2Y ya. Ini saya kasih nama V2Y. Yang ini tuh nanti ada yang namanya ke sini V1. Oh sorry, ini bukan Y, ini X. Nah, terbalik saya. Ini V1X ya, V2X ya, sorry. Ini V2X karena dia pada sumbu X ya. Kemudian V2Y-nya sama dengan 0 nanti ya, karena dia tidak ada pada sumbu Y. Sementara pada benda yang pertama yang warna merah, ini pada sumbu X dan pada sumbu Y. Pada sumbu X, V1X-nya itu sama dengan V1 dikalikan dengan sin 50 derajat. Nah, dia berada di depan sudut 50. Jadi dia pakai sin 50. Itu alasannya ya. Nah, mana tadi? Ya. Selanjutnya nanti ini sama dengan masukkan angkanya 0,9 dikalikan dengan sin 50. Sin 50 itu ini saya gunakan kalkulator ya. Jadi saya langsung kalikan saja. 0,9 dikali sin 50. Itu hasilnya sama dengan 0,689 meter per sekon. Kemudian di sini ada pada sumbu Y. Nah, ini V1Y. V1Y-nya sama dengan V1 dikalikan cos 50 derajat. Karena dia berada di samping sudut 50, karena Y-nya kan di sini nih. Ini gurusnya. Atau kalau kalian pengen lihat dari sudutnya 50 kan berseberangan dengan yang di sini. Ini 50 derajat. Jadi dia berada di samping sudut 50 derajat. Berarti nanti 0,9 dikalikan dengan
cos 50. Cos 50 derajat. Berapa itu? 0,9 dikalikan dengan cos 50. 0,57. 0,578 ya. Meter per sekon. Wow, angkanya benar-benar luar biasa. Di sini di gambar akhir ternyata V final untuk 2 ini sudah ada. Nah, tapi kita harus cari pada sumbu X dan sumbu Y ya. Ini nanti dari sini ada yang berada pada sumbu X-nya ke sini. Ini V2 aksen. Saya pakai aksen ya. Saya tidak pakai final. V2 aksen pada sumbu X. Nah, kemudian ada yang ke bawah sini. Ini V2 aksen pada sumbu Y. Nah, gitu. Waduh, ini benar-benar luar biasa ini soalnya ini, karena kita harus jabarkan sesuatu dulu. Ini sudut yang 35 derajat itu sama juga yang di sini. Ini 35 derajat di sini berarti. 35 derajat. Berarti ini V2X-nya itu pakai yang cos karena dia berada di samping sudut 35 derajat. Berarti nanti V2 aksen dikalikan dengan cos 35 derajat ya. Berarti sama dengan 0,7 dikali cos 35 derajat. Cos 35 berarti 0,7 dikali cos 35. 0,573. Nah, meter per sekon. Kemudian kita cari V2 aksen pada sumbu Y-nya. V2 aksen pada sumbu Y-nya berarti dia pakai sin. V2 aksen dikalikan sin 35 derajat. Berarti sama dengan 0,7 dikalikan sin 35 derajat. 0,7 dikali sin 35 derajat. 0,401 meter per sekon. Selanjutnya di V final 1 atau V aksen 1. Nanti ada yang ke sini, ini adalah V aksen 1 X, kemudian ada yang ke sini V bertimpa ya. Mudah-mudahan bisa dibaca V1 aksen yang Y ya. Intinya ini ada yang ke atas V1 aksen yang Y, yang ke kanan ada V1 aksen yang X. Jadi nanti kita akan kelompokkan yang X dan Y-nya biar lebih mudah dipandang. Ya, saya akan kelompokkan. Dia ada M1. M1-nya berapa ini? M1-nya itu 0,1, M2-nya 0,26. Ini angkanya juga ternyata ya cukup menyebalkan ya, karena dia tidak genap. 0,15 dan 0,26. 0,15 kilogram. Saya tidak pakai 0 ya. M2-nya 0,26 kilogram. Kemudian V1 awal dengan V2 awalnya. V1 awalnya pada sumbu X ya. Kemudian V1 awalnya pada sumbu Y. Ini harus dipisah nih. V1 awal pada sumbu X-nya berapa nih? 0,689. 0,689 meter per sekon. Kemudian yang ini 0,578. 0,578 meter per sekon. Ini dicek-cek lagi ya nilainya ya, benar atau salah. Khawatir saya juga keliru masukkan angkanya. 0,890, 0,578. Oke.
Kemudian V2 yang X-nya 0,54 ya. Dia tidak ada pada sumbu Y ya, karena dia lurus ya. Kemudian ada yang pada sumbu X-nya, V2 X-nya itu 0,54 meter per sekon. Kemudian V2 Y-nya sama dengan 0 meter per sekon. Nah, kemudian yang akhirnya V1 aksen yang X ini tidak tahu berapa. Kemudian V1 aksen yang Y tidak tahu berapa juga. Kemudian di sini ada V2 aksen yang X. Kemudian ada V2 aksen yang Y. Nah, jadi ingat, ada sumbu X dan sumbu Y. Dan ada yang awal, ada yang akhir. Yang awal ini sebelah kiri, yang akhir sebelah kanan ya. Nanti kita akan tinjau masing-masing pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Saya belum masukkan nilai V2 aksen yang X dan Y-nya. Ini yang aksen 2 0,573 ya. 573 meter per sekon. Sementara yang Y-nya 0,401 meter per sekon. Ya, seperti ini ya. Selanjutnya kita tinjau pada sumbu X. Tinjau sumbu X. Tinjau sumbu X. Oh ini enak karena V2 aksennya sudah tahu. Ya udah, biarin aja. Jadi ini tinjau pada sumbu X. Jadi itu nanti berlaku M1 dikalikan V1X ditambah M2 dikalikan V2X itu sama dengan M1 dikalikan V1 aksen yang X ditambah M2 dikalikan V2 aksen yang yang X juga ya. Nggak boleh yang Y, yang X. Jadi kita tinjau yang X semuanya. Jadi yang kita perhatikan tuh cukup nilai-nilai yang X. Yang ini ya kan. Yang ini tidak tahu berapa. Kemudian yang ini. Nah, tinggal masukkan angkanya. M1-nya kan 0,15 dikali dengan V1 yang X 0,689 ditambah M2-nya 0,26 dikalikan dengan V2 yang X-nya 0,54 sama dengan M1-nya 0,15 dikali V1 yang X tidak tahu berapa ditambah dengan M2-nya 0,26 dikalikan dengan 0,573. Ini semuanya ke kanan ya. Oh ya, semuanya ke kanan ya. Jadi plus semuanya, tidak ada yang minus. Kecuali yang ini nanti minus nih karena dia ke bawah nih. V1Y sama V2 yang aksen yang Y. Dia nanti pakai tanda minus karena dia ke bawah. Kalau dia ke kanan nih plus semuanya. Ya udah, kita tinggal masukkan dulu angka-angka yang ini tadi ya, yang X-nya ya. Berarti 0,15 0,15 dikali dengan 0,689 0,10. Saya sebelah saja ya karena panjang sekali nih. Ini 0,10335 ditambah dengan 0,26 dikali 0,54 0,1404 sama dengan ini tetap 0,15 V1X karena ini yang dicari ya. V aksen 1X nya ditambah dengan 0,26 dikali dengan 0,573 di 0,14898. Ini ditambah dulu atau pengen dipindah ruas dulu, jadi gini 0,10335 ditambah 0,1404 dikurang 0,14898 sama dengan 0,15 V1 aksen yang X. Wow, dia punya angka bikin kepala pusing ya, tapi tidak apa-apa ya.
Aman juga soal fisika, emang suka bikin pusing. 10335 ditambah dengan 01404 kemudian dikurang dengan 0,14898 14898 ya. Set. Ini 0,09477 sama dengan 0,15 V1 aksennya X nya. Berarti tinggal bagi ya, dapat V1 aksennya X nya. 0,09477 dibagi dengan 0,15. Dapatnya 0,6318 meter per sekon. Nah, ini V1 aksennya X. Hitung berapa kecepatan akhir bola 1. Belum selesai ya. Setelah sudutnya ya. Kemudian hitung yang V1 yang Y. Nah, gini. Seperti yang saya bilang tadi. V1 yang Y sama V2Y aksen ini tandanya min karena dia ke bawah. Ini kasih tanda min, ini kasih tanda min. V1Y dan V aksen 2Y bernilai min karena tandanya ke bawah, arahnya ke bawah. Jadi kalau kalian lihat si vektor kecepatannya ini ya, V1Y itu arahnya ke bawah kan. Nah, kemudian V2 aksen yang Y itu juga ke bawah. Ya bukan, makanya dia tandanya minus. Oke. Koordinat kartesiusnya beragam minus, kan plus. Bawahnya berarti ini min Y. Jadi gitulah maksudnya ya. Selanjutnya baru kita masukkan ke rumus hukum kekalahan momentum. Sama tadi, hukum kekalahan momentum tinjau sumbu tinjau sumbu Y ya, sorry. Tinjau sumbu yang Y. M1 dikalikan V1Y ditambah M2 dikalikan V2Y sama dengan M1 dikalikan V aksen dari 1Y ditambah M2 dikalikan V2 aksen dari sumbu Y. Nah, baru kita masukkan nih angka-angkanya. Aduh, emang sakit angkanya ini ya. M1-nya tadi nilainya itu 0,15 ya. Ini 0,15. 17 menit saya jelaskan soal nih. 0,15 dikalikan dengan V1 yang Y-nya berapa tadi V1 yang Y-nya nih? Negatif 0,578 ya. 578 ditambah, betul enggak sih? 578 ya, betul ya. Kemudian yang sumbu Y-nya 2-nya 0. Ya udah, kalau 0 sih sebenarnya pasti 0 sih. 0,26 kalikan 0 sama dengan 0,15 dikalikan V aksen 1 dari sumbu Y ditambah M2-nya 0,26 dikalikan min ya. Jangan lupa dikasih tanda min karena dia arahnya ke bawah. Min 0,401. Baru dikalikan nih. 0,15 dikalikan dengan 0,578. Berarti negatif 0,0867 ditambah 0 sama dengan 0,15 V1 aksen yang Y dikurang 0,26 dikali dengan 0,401 min 0,10426. Nah, ini pindah ruas, pindah ke sana jadinya plus ya. Min 0,0867 min jadi plus ya. Plus 0,10426 sama dengan 0,15 V1 aksen yang Y.
Nah, ini mulai kelihatan nih sampai soalnya nih 0,0867. Dapatnya 0,01756 sama dengan 0,15 V1 aksen yang Y. Nah, tinggal bagi ya. Berarti V aksen 1 yang Y sama dengan 0,01756 dibagi dengan 0,15. Dapatnya 0,117. Ini 0,117 meter per sekon. Nah, kita kelompokkan ya. Yang Y-nya tadi ya. V1 0,6318. 318 meter per sekon. Yang ini 0, berapa nih angkanya tadi? 0,117 ya. Ya, 0,117. V1 ya aksen tadi sumbu Y. 0,117 meter per sekon. Jadi gini. Gambarnya tadi kan gini, gambar dari kecepatan pada V1 ya. Aksen ya. Nih. V final dari benda pertama. Ada yang ke sini nilainya itu adalah V1 aksen X 0,6318. Kemudian ada yang ke atas ini nilainya V1 aksen yang Y 0,117 meter per sekon. Di sini adalah tetanya. Untuk mencari V final dari 1 itu kita pakai trigonometri. Akar dari V1 aksen X kuadrat ditambah V1 aksen yang Y dikuadratkan. Jadi nanti V final satunya itu sama dengan akar dari 0,6318 tutup kurung kuadrat ditambah 0,117 tutup kurung tidak ada 8-nya ya. Tutup kurung kuadrat. Akar dari Wadoi, dia punya angka sangat-sangat membingungkan. Kuadrat ditambah dengan 0,117 kuadrat. Nah, ini saya langsung hasilnya ya. Akar dari 0,41286. 024. Wah, ini panjang sekali nih. Kalian tinggal akarkan hasilnya. Berarti dapatnya V final untuk benda bola pertama itu 0,6425. Masih panjang, saya cukup di segini saja lah, meter per sekon. Nah, jadi kecepatan final untuk bola yang pertama tadi yang merah itu setelah bertumbukan adalah 0,6425. Ternyata kita tidak perlu nilai dari lenting sempurna ya. Kita tidak perlu. Itu berarti hanya pengecoh saja. Ini berarti kita tidak perlu. Jadi ini tidak usah dipakai lah. Nah, udah. Jadi langsung saja ke hukum Kalmaento, masukkan nilai V1 aksen, V2 aksennya, kemudian lihat sumbu X sumbu Y-nya. Oh ya, satu lagi. Ini sudut yang terbentuk ya antara bola akhir sumbu X positif. Oke, ini dari sini, dari gambar yang tadi ini, vektor yang ini nih. Mana nih vektornya nih? Nah, nilai vektor yang ini nih. Ini nih, nilai vektor yang ini nih ya. Ini saya copy dulu biar dia mudah kita lihat. Berapa menit saya jelaskan soal nih? Buset, hampir setengah jam. Udah kayak kuliah. Hanya jelaskan satu soal. Soal yang sangat menyebalkan juga ya. Oke. Jadi ini kita akan tentukan berapa nilai tetanya terhadap sumbu X. Sumbu X berarti dia pakai sin boleh, pakai cos boleh, pakai tan boleh. Saya akan gunakan tan saja. Karena dari sumbu Y sumbu X yang sudah tahu tadi kita dari perhitungan kita. Tan theta itu sama dengan V aksen dari 1Y dibagi dengan V aksen dari sumbu X. Nah ya. Depan per samping. Kalau kalian ingin gunakan tan tetanya. Berarti tan tetanya sama dengan nilai 0,117 dibagi 0,6318. Tan theta dari berapa ini? 0,117 dibagi 0,6318.
Ini hasilnya 0,1851. Oh, panjang sekali. Saya ambil 4 angka saja gini ya. Berarti theta itu adalah inverse atau antitan dari 0,1851. Berarti tetanya berapa derajat nih? Anti tangen ya. 10,49 derajat atau 10,5 derajat lah kalau mau digenapkan. Ya, jadi ini adalah sudut terhadap sumbu akustitik. Sumbu X positifnya. Nah, jadi seperti itu ya cara pengerjaan soal yang sangat panjang, lebar, dan tinggi ini. Aduh. Kalau ada angka-angka yang salah dimasukkan, dikoreksi juga ya. Karena ya soalnya seperti ini juga bikin saya pusing ya. Ya pokoknya dicermati lagi lah bagaimana pembahasan soal ini. Saya harap mudah dipahami dan dimengerti, itu saja. Kalau ada kekeliruan dalam memasukkan angka atau nilai, tolong diperbaiki juga. Karena kita sama-sama belajar juga ya. Sebelumnya saya minta maaf dan terima kasih atas perhatiannya dari video yang ya berapa menit nih? 26 menit, hampir setengah jam. Sudah hampir 1 SKS ya. Semoga saja pembahasannya ini bisa dipahami, dimengerti, dan juga benar ya. Ya, akhir kata, sampai berjumpa di video-video berikutnya. Dadah.